La ilaha illallah. Yang bisa kita ketahui yang bukan, sampai akhirnya ketemu yang iya, ilallahnya. Kita itu bukan kan gitu kan. Jadi pengalaman spiritual adalah yang bukan pengalaman fikir dan bukan pengalaman badan. Untuk bisa menjaga kepercayaan LDR itu, coba ketika Anda sudah mulai tidak percaya, coba dilacak. Itu pengalaman badanmu atau pengalaman fikirmu atau pengalaman spiritualmu. Nah, kalau itu tidak jelas, hati-hati kamu terjerumus sama bisikan-bisikan. Kalau Anda sudah bisa membedakan itu, insya Allah hidup jadi lebih presisi, lebih tenang. Karena Anda tahu persis, ini cuman akal nih yang bikin pengalaman. Saya belum tentu tahu beneran ini. Kalau udah membuktikan, baru itu pengalaman badan, lebih lengkap tuh. Pengalaman badan iya, pengalaman fikir iya. Percaya itu pengalaman fikir atau pengalaman akal? Ya pengalaman fikir atau pengalaman badan? Percaya. Pikir. Kalau bersaksi itu pengalaman pikir atau pengalaman badan? Fikir dan badan. Islam itu pengalaman pikir atau pengalaman pikir dan badan? Karena kita disuruh bersaksi, bukan disuruh percaya sama Tuhan, iya kan? Sama Kanjeng Nabi bersaksi, bukan hanya percaya. Jadi menyaksikan betul. Jadi LDR itu dijaga kebersihan hatinya sampai kamu benar-benar menyaksikan apa yang membuatmu bereaksi, membuat kamu marah, kayak membuat kamu curiga. Kalau ada pikiran-pikiran, jaga jangan sampai berprasangka. Kalau waspada nggak apa-apa, tapi jangan prasangka dulu. Ada jaraknya itu, tipis-tipis. Semakin kita tahu jarak tipis-tipis di kepala, semakin kita paham bagaimana menatanya. Ngono ayo. Saya tahu nggak paham, nggak gampang LDR itu. Otak kita tuh pasti gini lah. Anda WA centang biru sudah dibaca, nggak langsung dibales sama pacar Anda, langsung bikin cerita otakmu. Jangan-jangan dia lagi makan malam sama orang nggak enak, ngarang gitu ceritanya. Dan kamu menderita, marah beneran, setengah mati hatinya panas. Padahal itu pengalaman yang bikin siapa? Pikiranmu sendiri. Punya pikiran. Manusia itu hebatnya dibandingkan manusia punya pikiran kok. Kok digunakan untuk mengiris dirimu sendiri, itu kan lucu toh. Betul nggak? Jadi kalau kamu pegang pisau, hati-hati jangan salah pegangnya. Pegang gagangnya, jangan pegang yang tajam. Sama otakmu gitu, pegang gagangnya, jangan pegang yang tajam, nanti menderita, beset-beset sendiri. Orang semakin pintar tuh semakin bisa ngarang cerita. Berarti semakin gampang menderita juga sebenarnya. Ngarang ayo teki. Kamu ngelihat judulnya aja udah langsung bisa menghakimi orang, betul enggak? Anda ngelihat judul YouTube belum nonton artinya udah panas kadang-kadang, betul enggak? Meng tulisan loh. Anak milenial, anak generasi Z ini sekarang gampang menderita. Pakai tulisan Twitter atau tulisan Instagram, wah hati ini panasnya karuan. Saya tahu meng tulisan itu. Yang nulis itu bisa sambil beol nulisnya. Nek dikampleng nesu, dipacul ndas menesu kudu wajib. Nek meng diomongke dicangkemi. Udah yang nulis anonim, gak jelas siapa, gak berpengaruh di hidupmu. Kenapa kamu membiarkan dirimu dikontrol oleh sesuatu dari luar? Jadi mandiri, kontrol dirimu sendiri. Waktunya marah, marah tenanan. Tapi waktunya tidak marah, jangan gampang dibuat marah oleh sesuatu yang tidak penting di hidupmu. LDR kuncinya menjaga, meneliti pengalamanmu datang dari mana. Ngaten nggih? Cukup jelas nggih? Nggih. Yang kedua tadi gagal. Gimana menghadapi gagal? Bagaimana supaya tidak takut gagal berhubungan? Tidak takut gagal membangun rumah tangga. Ketahuilah, semua dalam hidup Anda yang berharga itu pasti punya resiko kegagalan. Kalau Anda nggak mau gagal, jangan mencoba. Apapun, wes. Anda kencing aja bisa gagal loh. Terus rasa angel-angel. Anda pengen bangun jam 6 pagi besok aja bisa gagal nggak?
Semua hal semakin berharga, kemungkinan gagalnya juga besar. Jadi saya selalu ngomong pendidikan Indonesia itu salah satu kekurangannya adalah melatih orang untuk berani menghadapi kegagalan. Itu kesalahan pendidikan paling besar menurut saya. Karena dalam hidup banyak gagalnya atau banyak berhasilnya. Anda 1000 kali gagal, tapi sekali berhasil, orang akan lupa sama kegagalanmu. Terus nyala. Aku pengen ngomong lebih jauh pada pentingnya keterbatasan ini, tapi kok ora cukup waktu ini. Tapi gini, kebebasan itu perlu Anda lihat lagi. Apakah Anda benar-benar pengen kebebasan atau Anda sedang dicekoi oleh ideologi kebebasan? Hati-hati. Karena kalau Anda mendapatkan kebebasan yang Anda bayangkan, belum tentu Anda bahagia juga. Di sini, kalau yang sudah bersuami istri, diberi kebebasan full sama pasangannya apa ya enak? Ra urusan karep-karepmu. Bebas. Bali jam 2, bebas. Bali jam 3, bebas. Neng wis. Suwe-suwe kok aku enggak diperhatikan ya? Kok enggak dilarang ya? Kadang-kadang minta dilarang juga pasti. Wis toh, menungso ki rumput tetangga selalu lebih hijau. Lupa dia itu kalau dipupui pakai bullshit. Lebih nyen saya bagi guyon boleh, tapi paham ya maksud saya, kata kuncinya ya. Wes kebebasan nanti kita bahasnya. Lungguh karo aku tentang ideologi kebebasan. Ini versi ini wakeh banget soalnya. Mau versi bebas yang mana? Tapi kalau enlightenment, kalau versi itu yang Anda cari, kebebasan adalah memahami dunia sebagai apa adanya. Itu perjalanan yang Islam juga rekomendasikan. Bukan urusan wadak, bukan urusan akal, bukan urusan spiritual, tapi tiga-tiganya mengetahui diri sendiri pada keberadaan tauhid sehingga kamu terbebas dari semua ilusi tentang konsep yang ada di dunia. Wow, ngeri, aku dadi kiai salah malah. Nyon saya Bu, oke terusnya. Oh, yang mau berumah tangga, apakah mapan dulu, apakah harus nikah dulu? Tidak ada peraturan di dunia, undang-undang maupun peraturan langit yang menentukan mana yang dulu. Cari yang cocok dan mantep buat Anda. Karena mapan itu seberapa juga ukurannya berbeda. Kalau mapannya hewan itu sederhana, aku sudah bisa makan, sudah bisa minum, selesai. Kalau manusia itu sudah bisa makan, sudah bisa minum, nanti punya rumah, pulsa, mobilnya seberapa. Dawa banget gue. Bisa beda-beda ukurannya. Kan Anda bisa gini juga. Anda belum mapan, cari pasangan yang bersedia berjalan bersama Anda mencari kemapanan bersama. Kan gue ya apa? Yo berjuang bareng karena pasanganku. Konstelasi itu juga memungkinkan, betul nggak? Jadi nggak ada rumusnya Mas. Apakah harus mapan dulu? Karena semua ada contohnya. Saya juga mencari itu ketika zaman muda. Saya wis tua ya. Zaman muda apa mapan dulu apa kawin dulu. Contoh yang tidak mapan kawin terus kemudian mapan dan menjadi pernikahan yang luar biasa ada. Contoh yang mapan dulu terus kemudian kawin jadi pernikahan luar biasa ada. Contoh yang gagal banyak. Jadi nggak ada rumus yang baku. Rumus yang baku menurut saya justru di Islam. Kue siap ngelakoni, yakin Gus melakukan kewajiban Gusti Allah dan percaya perjalanan berikutnya adalah diperjalankan Tuhan untuk mengarungi rumah tangga demi memahami Tuhan melalui cinta yang dialami. Ngoten nggih, nekat mangkat wae dengan keadaanmu seperti apa. Bangun disabetke tebok loro golek pasangan kan gitu. Atau arep ngelarisi life boy ya ora apa-apa. Monggo Pak Yai.